Oke, halo guys, kembali lagi di MV Garage Channel. Pada hari ini saya akan membahas mengenai apa saja sih logo-logo, arti dari logo-logo yang ada di dalam speedometer mobil. Nah, untuk yang kali ini itu mobil yang dipakai adalah mobil diesel. Jadi kalau yang kemarin kita pakai mobil bensin, ini pakai mobil diesel. Nah, kenapa saya kok membahas ini lagi? Karena mobil diesel dan mobil bensin memiliki ada beberapa perbedaan logo di indikatornya, dan juga ini merupakan logo-logo dari indikatornya itu lebih lengkap guys daripada yang Ayla kemarin. Ini Innova memiliki lebih lengkap. Nah, seperti contohnya seperti ini. Nah, itu lampunya lebih banyak guys. Nah, untuk fungsi yang berbeda dari mobil bensin itu biasanya terletak pada ini guys. Nah ini untuk logo yang di ujung ini menandakan indikator untuk memberikan tanda bahwa kalau di fuel pump itu banyaknya air sudah sampai maksimal sehingga harus dibuang lagi. Itu satu. Yang kedua itu ini T-belt. Dan yang terakhir tadi yang di bawah sini guys, yang langsung mati, bentuknya seperti spiral. Nah itu guys, di bawahnya T-belt persis langsung mati. Nah, kira-kira apa saja sih bedanya dari mobil bensin? Nah, untuk yang pertama kita belajar yaitu yang simple dulu ini. Untuk dari mobil Innova ini sudah ada tombol ini ya guys. Nah ini trip A, trip B, ini kilometernya, odonya masih 111.000. Nah ini untuk trip A, trip B nya. Nah, untuk perbedaan dari logo-logonya itu apa saja sih? Nah, untuk yang pertama kita bahas yaitu ini logo yang ada di sini tadi. Untuk logo yang tadi ini yang menyala ini, nah untuk normalnya dia itu akan menyala sebentar ya guys. Nah ini seperti ini, saya matikan lagi. Nah dia akan menyala sebentar lalu mati. Itu menandakan kalau di filter solar sana itu masih kondisinya masih bagus dan juga tidak ada indikasi air yang banyak, jadi dia akan mati. Nah itu menandakan kok normal. Nah ini guys. Nah apabila logo yang kuning tadi itu menyala seperti logo pada saat saya membenarkan atau membuang air di filter solar, dia akan nyala terus, logo kuning tadi akan menyala terus. Nah itu bertanda dua, adanya fuel system yang tidak normal kalau dia nyala terus. Tapi kalau nyalanya hanya seperti sebentar saja, itu berarti adanya water accumulated. Itu yang berarti bahwa di filter solar itu terdapat air yang kondisinya cukup banyak ya guys. Jadi itu kalian dapat membuang solar dan airnya melewati tempat pembuangan di filter solar. Untuk tutorialnya ada di video saya sebelumnya, kalian bisa cari di video saya yang sebelumnya, atau nanti saya berikan linknya di bawah. Nah untuk yang selanjutnya yaitu adanya ini guys. Nah itu T-belt. T-belt ini biasanya adanya di mobil-mobil solar, dan kemungkinan besar dia itu memang kebanyakan tuh adanya di mobil-mobil lama. Kenapa? Karena T-belt itu kepanjangan dari timing belt. Nah berarti timing belt di sini mobil-mobil tersebut masih menggunakan belt atau sabuk yang berbahan karet. Jadi logo itu berfungsi apabila dia menyala terus tuh berarti logo timing belt itu menyala, berarti timing belt kalian waktunya ganti guys. Mungkin karena usia itu biasanya bisa disetel. Nah kenapa kok mobil-mobil bensin yang zaman sekarang itu tidak ada? Itu kebanyakan karena mobil-mobil bensin zaman sekarang itu menggunakan timing chain atau rantai. Jadi kalau penggeraknya menggunakan rantai di mesin itu akan jauh lebih awet dan bahkan mungkin tidak ada perawatan ya guys. Jadi kalau bedanya tuh perlu perawatan dan tidak. Nah kalau timing chain itu lebih tidak perlu perawatan dan lebih kuat sehingga dia tidak ada indikator. Tapi kalau timing belt seperti dari T-belt itu apabila dia menyala terus, maka itu yang harus kalian lakukan adalah mengganti timing belt dari mobil tersebut. Nah dan juga selanjutnya, nah itu logo yang bawa T-belt seperti per itu adalah logo dari pemanas dari
sistem dari solar. Nah, jadi mobil solar itu konsep pembakarannya beda dengan mobil bensin. Kalau mobil bensin itu menggunakan menggunakan busi untuk memercikan api, tetapi kalau mobil diesel dia itu menggunakan udara yang dikompres panas, disemprotkan solar lalu akan meledak. Nah, fungsi dari yang bentuknya seperti per itu dia akan memanaskan atau menyiapkan solar agar suhunya lebih naik lagi, sehingga pada saat di starter pagi hari itu dia bisa langsung nyala, tidak lama sih nyalanya. Jadi itu fungsinya. Dan apabila itu rusak, kalian bisa menggantinya di bengkel. Itu biasanya namanya busi pemanas, guys. Nah, untuk yang selanjutnya ya ini seperti biasa, itu adalah ini namanya cek engine. Nah, apabila menyala, kalian harus mengecek di OBD2 di mobil seperti yang di video sebelumnya. Nah, itu pasti ada keeroran. Nah, untuk logo aki ini biasanya menyala apabila dinamo ampere kalian tuh usianya sudah kurang baik, jadi brusnya bisa harus diganti. Dan yang bawah ini logo cangkir ini biasanya nyala apabila oli di mobil kalian tuh berkurang, dan berkurangnya itu sangat drastis ya guys. Jadi kalau masih berkurang sedikit tuh biasanya dia tidak akan menyala seperti ini, tapi kalau kurangnya drastis dia akan menyala. Dan untuk ini untuk logo handrem dan apabila cairan minyak rem kalian habis. Nah, untuk mobil-mobil yang lebih canggih itu biasanya mengutamakan safety, yaitu dengan adanya logo untuk sabuk bagi penumpang, dan juga ini adanya indikator pintu yang terbuka ini dengan mobil ini paling bawah ini guys. Nah, jadi itu saja perbedaan dari speedometer yang ada di mobil diesel dan mobil bensin. Jadi untuk kalian semua yang pemilik mobil diesel, jangan panik apabila logo T-belt nyala. Itu berarti kalian harus mengganti timing belt dari mobil kalian, karena apabila timing belt putus, nanti itu klep-klep di dalam mobil itu akan patah guys, atau bengkok. Itu juga sangat membahayakan sehingga mobil kalian bisa mati. Lalu yang kedua, apabila logo solar di sebelah sini tadi yang menyala itu menandakan apabila di filter solar kalian tuh sudah terlalu banyak air. Dan yang ketiga adalah logo PIR di bawah timing belt sini tadi, itu menandakan busi pemanas. Jadi apabila itu menyala sebentar lalu mati, itu normal guys, karena memang standarnya seperti itu. Dan juga jangan lupa kalian selalu cek mobil-mobil kalian, meliputi oli, cairan-cairan minyak rem, ataupun air aki, ataupun yang lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya guys. Oke, mungkin sekian video singkat dari saya, bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sehat selalu dan lancar terus guys.